Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, perkenalkan nama saya Melinda Sari, Stambuk T101200132 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman dari kajian lingkungan hidup dan pemukiman. Kawasan konservasi kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi seperti kriteria ekologi, kriteria sosial, kriteria ekonomi, kriteria regional, kriteria pragmatik. Fungsi penetapan kawasan konservasi sebagai perlindungan sistem, penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman, jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan kawasan konservasi hendaknya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, melindungi zona yang sensitif. Pemanfaatan diatur dalam zona tertentu sesuai peruntukannya, sistem zonasi sesuai dengan RPP KSDI dan Permen 17 tahun 2008 pasal 31 terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya sesuai dengan karakteristik peruntukannya. Diperlukan berbagai informasi sebagai basis ilmiah dalam perencanaan sistem zonasi. Pengelolaan kawasan lindung. Pemerintah membagi kawasan lindung menjadi 4 jenis. Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan, kawasan bawahan, di bawahannya kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air. 2. Kawasan perlindungan setempat, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar atau danau, waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai, berhutan, bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam. 4. Kawasan rawan bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor. Pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan sumber daya alam atau natural resource, segala unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiria atau pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder yang bersifat bertinia atau estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Klasifikasi SDA berdasarkan sifatnya tidak dapat diperbarui atau non-renewable, NADRES, atau tembaga, besi, emas, batu bara, minyak, dan lain-lain. Dapat diperbarui yaitu renewable, NADRES, yaitu hutan, hewan, air, tanah, dan lain-lain. Prinsip ekosistem adanya keanekaragaman, adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan, adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis, adanya harmonis dan stabilitas, adanya manfaat dan produktivitas, aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem, kebijakan penataan atau polisi, pemanfaatan, utilization, pengembangan atau development, pemeliharaan dan pemulihan atau maintenance and rehabilitation, pengawasan dan pengendalian atau supervising and control, dan penegakan hukum lingkungan atau law enforcement. Komponen lingkungan terdiri atas fisik, kimia, air, tanah, udara, dan kombinasinya, biologi seperti flora dan fauna serta mikroba, sosio
tersebut seperti Sosek dan Sesbud. Keslinmas adalah Kesling dan Kesmas. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pemanfaatan SDA dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang, agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin, terjaga, kualitas lingkungan tidak rusak atau turun. Prinsip pengelolaan lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat ketergantungannya atau rusaknya tatanan ekosistem. Prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungannya sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan atau lestari. Setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani, sosial, dan budaya dalam jangka panjang dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada serta tidak melampaui kapasitas daya dukungannya. Faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yaitu perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang atau implementasinya rendah. Masih terdapat jenis usaha dan atau kegiatan berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting, namun belum memiliki AMDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan. Sementara izin untuk melakukan usaha atau kegiatan tersebut sudah berjalan. Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal adalah sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup karena juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan atau kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak semua orang juga memperlakukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup. Tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan serta memberikan saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dampak pembangunan, dampak perubahan iklim, perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunahan spesies, suhu tinggi, es kutub menyusut, badai kuat, dan hurricane change, gelombang panas, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi, pergeseran habitat, kebakaran, dampak pencemaran, dampak bagi kesehatan, dampak pada ekosistem, dampak pada pertanian, dampak disaster atau bencana, dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap infrastruktur, dampak terhadap kehidupan, dampak terhadap perekonomian, dampak konflik sosial, keretakan hubungan antara kelompok, perubahan kepribadian pada individu-individu, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, terjadi dominasi dan penaklukan.